Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Misteri. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang kita ambil dari akun channel YouTube Didik Puji. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kisah Nyata Korban Tumbal Pesugihan disiksa dan dijadikan budak jin, namun bisa lolos berkat baca ayat ini. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tak sedikit orang yang percaya bahwa tumbal pesugihan masih banyak dipergunakan di zaman sekarang. Bagi orang yang melakukan pesugihan, pelaku harus memberi tumbal pesugihan untuk jin yang telah bersekutu dengan pelaku tersebut. Jika tidak memberikan tumbal pesugihan, maka pelaku yang akan menjadi tumbalnya sendiri. Seperti yang dikisahkan yaitu dari channel YouTube Didik Puji, ada seorang yang menjadi tumbal pesugihan, namun ia bisa selamat berkat baca ayat kursi yang dibacanya. Handoko adalah seorang pemuda pengangguran yang berusia 21 tahun. Meski sudah berusaha mencari kerja ke sana kemari, namun tetap saja nasib tak berpihak kepadanya. Hingga suatu hari, ia harus menggantikan pekerjaan tetangganya yang sudah meninggal, yakni di sebuah pabrik pembuatan kerupuk milik Suharti. Meskipun masyarakat mengenal Suharti sebagai sosok wanita yang baik hati dan ramah, namun pernah beredar isu bahwa ia melakukan sebuah pesugihan untuk mendapatkan kekayaannya. Tetangga Handoko yang meninggal sebelumnya telah jadi tumbal dari pesugihan yang dilakukan Suharti. Namun, karena Handoko benar-benar membutuhkan pekerjaan ini, sehingga isu yang beredar telah ia abaikan. 6 bulan Handoko bekerja di pabrik pembuatan kerupuk ini, yang lumayan besar dan terkenal di kotanya. Awalnya hari-hari ia jalani sebagaimana mestinya seorang pegawai pabrik. Handoko mulai mendapat perlakuan yang begitu khusus dari Suharti. Setiap hari ia pun mulai berpikir bahwa Suharti menaruh hati padanya, karena saat itu status Suharti kebetulan adalah seorang janda. Suatu hari saat jam istirahat sehabis makan siang, Handoko bercengkrama dengan teman-teman kerjanya sambil menunggu jam kerja kembali dimulai. Namun, Handoko yang semula terlihat baik-baik, tiba-tiba limbung dan pingsan, dibawalah ia ke puskesmas terdekat. Namun nasib berkata lain. Dokter menyatakan Handoko sudah meninggal dunia. Teman-teman kerjanya tak bisa menerima kenyataan bahwa Handoko meninggal tanpa sebab yang jelas. Di alam yang berbeda, Handoko pun terbangun karena ditendang sesosok makhluk tinggi besar dan hitam. Sosok menyeramkan itu belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Entah mau dibawa kemana, ingin sekali ia bertanya pada sosok yang menyeretnya itu. Bagaimana ia bisa berada di tempat yang begitu aneh dan terlihat begitu menyeramkan. Tapi ia urungkan karena tak berani menatap wajah seram itu. Selama di perjalanan, ia bertemu beberapa orang yang lalu lalang dengan wajah yang sangat lelah. Ada yang bekerja memikul sesuatu yang tidak jelas, ada yang menjadi penarik kereta selayaknya seekor kuda, ada yang selalu mengepel lantai, namun badannya yang digunakan untuk mengepel selayaknya kain pel. Ada yang dibuang di depan pintu hanya untuk jadi geser, ada pula yang dijadikan selayaknya kayu bakar untuk memasak.
Handoko mendapat tugas menjaga pintu seperti seekor anjing penjaga yang bekerja dari pagi sampai pagi dan tidak ada istirahat sama sekali. Ia diberi makan cuma 1 kali, itu pun tetap ia tidak pernah memakannya, karena yang dilihatnya bukan nasi, tetapi cacing dan belatung. Namun orang-orang yang ada di situ langsung saja memakannya. 2 minggu lamanya ia menjaga, tak pernah dilihatnya, sekalipun orang-orang yang berada di situ berbicara. Semuanya diam dan membisu. Tak disangka ia melihat seorang yang ia kenal, yakni sama-sama karyawan. Dia adalah tetangganya sendiri yang telah dikabarkan meninggal sebagai tumbal pesugihan Soeharti. Handoko pun tersadar selama ini ia dijadikan tumbal oleh majikannya yang tidak lain adalah bosnya sendiri. Soeharti yang tega mengorbankannya hanya demi kekayaan dunia. Ia menangis meratapi nasibnya. Kemudian Handoko beristighfar dan membaca ayat kursi. Tiba-tiba secercah warna putih menyilaukan ruangan dan pandangannya. Handoko pun terbangun dan melihat sekeliling terlihat pepohonan yang rimbun mengelilinginya. Ia pun sadar telah berpindah alam dan mengucap syukur pada Allah yang telah menyelamatkan hidupnya dari cengkeraman perbudakan iblis tersebut. Bergegaslah ia pulang ke rumah dengan pakaian jomplang-campling, tubuh kurus seperti orang kekurangan gizi. Sampai di rumah, satu desa menjadi heboh. Banyak tetangga maupun dari desa sebelah berbondong-bondong mendengarkan ceritanya. Banyak yang tak percaya, tak sedikit yang bingung. Lalu seorang warga mengusulkan untuk menggali makam Handoko. Diikuti persetujuan kepala desa dan Pak Ustadz, beberapa orang hampir tak percaya. Ternyata yang dilihat dalam liang kubur adalah sebuah batang pohon pisang. Keluarga yang melihat kejadian itu sontak menjadi sangat marah dan berniat mendatangi rumah Soeharti. Namun niat itu terhenti karena tak lama terdengar kabar jika Soeharti tiba-tiba meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Warga pun menduga-duga bahwa kematian Soeharti terjadi karena lolosnya tumbal pesugihan yang telah ia persembahkan. Akibatnya ia sendiri yang jadi pengganti tumbal pesugihan itu. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari cerita kisah nyata ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya selalu memohon untuk mendukung channel saya ini dengan cara di like, subscribe, dan share. Dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel saya ini. Dan nantikan kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Misteri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.